Alleluia, 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 Alleluia. Baik, selamat siang saudara-saudari. Selamat siang, Sebelum mengawali Selamat siang, Romo. sebelum mengawali pertemuan kita, saya minta saudari Aurelia Galgani, pimpin kita dalam doa berseturut agama dan kepercayaan kami. Tapi ini naim dulu, ini pasti orang Katolik. Aurelia Galgani naim dulu. Ya, silakan. Ya, Romo. Romo dan teman-teman, sebelum itu izinkan saya memimpin doa ini dengan ajaran agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan berkati sehingga semua pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Bapa dan Kudus. Putra dan Amin. Baik, terima kasih untuk saudari Aurelia ya, sama-sama Romo. Galgani. Terima kasih. Hari ini kita akan melihat tentang agama, ya, agama dan kebebasan beragama. Yang lain mute dulu. Saya mute. Silakan. Mute. Masuk langsung mute. Masuk langsung mute ya. Mendengarkan ini ceramahnya. Jadi saudara-saudariku, para mahasiswa baik yang saya tahu yang hadir di sini tidak semuanya orang Katolik, ada juga non Katolik. Mari kita membahas pokok pertemuan kita yang kedua, yakni tentang agama dan kebebasan beragama. Jadi agama. Yang pertama, mari kita lihat dari arti etimologisnya. Secara etimologi, artinya secara asal usul katanya. Nah, jadi ada salah satu cara untuk mengartikan istilah agama. Agama itu umumnya dalam bahasa Latin itu religio. Ya. Ada orang yang berkata bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta a dan gamma. A artinya tidak dan gamma itu kacau. Hasilnya adalah kacau terus. Jadi tidak kacau maksudnya, tapi orang kacau terus. Nah, kita lihat dalam bahasa Latin untuk agama-agama yang berasal dari Barat itu religion atau religio bahasa Latin. Religare, mengikat kembali. Ya. Ikat kembali, sekumpul kembali. Jadi ikat dengan sesama dan ikat dengan sesuatu yang tidak kita ketahui yang kita namakan Tuhan. Nah, kita mencoba menemukan etimologi atau asal-usul katanya ini untuk memaknainya dalam kehidupan kita sekarang. Jadi, dalam bahasa Sanskerta ditemukan ada dua pemaknaan terhadap kata agama, yaitu dari kitab Samdarigama. Samdarigama. A, gam, a. Wah, ini saya bernaik ketum ini. A, gam, a. Tidak pergi berjalan. A, tidak, gam, pergi berjalan. A. Akhirnya ini menegaskan kata sifat. Jadi menurut asal-usul dari bahasa Sanskerta, agama itu berarti keadaan tidak pergi, tidak berjalan, tidak berubah, kekal, dan permanen. Jadi agama adalah pedoman abadi bagi hidup dan karya manusia. Itu dari Samdarigama, kitab Samdarigama. Kemudian dari kitab Sanarigama, agama itu terkomposisi dari A, itu artinya tanpa, itu kosong, Ga, tempat, dan Ma, terang. A, Ga, Ma. Kosong, tempat, terang. Itu matahari. Nah, komposisi A, Ga, dan Ma, ya, A, Ga, dan Ma, ditafsirkan sebagai ajaran tentang sesuatu yang penuh misteri. Ya, ajaran tentang sesuatu yang sama sekali kita tidak ketahui ya. Lalu berkaitan, agama itu lalu berkaitan dengan
yang misterius, misteri dari Sang Ilahi. Divinity, atau bahasa Latinnya divinitas, artinya kedewaan, ketuhanan. Nah, itu kalau dari bahasa Sanskerta ya. Kita bahasa Indonesia itu nenek moyang bahasa kita memang dari Sanskerta. Kemudian dalam bahasa Latin, kebetulan 3 agama besar di dunia itu ya agama yang bersentuhan dengan Imperium Romanum, dari bahasa Latin religio. Ya. Kata religio ini diambil dari kombinasi kata bahasa Latin re itu hanya mengulang, misalnya kita revolusi, republikasi, ya, dan ligare. Dengarkan kata bisa permainan sepak bola itu ada liga Spanyol, liga pohon tua. Ligare itu artinya mengumpulkan, ya, menyatukan, mengumpulkan. Jadi religare ini dimaknai orang sebagai mengumpulkan kembali, menggulung, membicarakan, atau membaca, memeriksa kembali, atau menimbang-nimbang. Jadi ada religare, tetapi ada juga yang mengatakan dari legere. Kalau legere itu artinya membaca, legere. Jadi membaca kembali, menimbang-nimbang. Jadi artinya itu mengumpulkan kembali dan menggulung, ya. Seperti orang gulung tikar itu dia jadi satu kesatuan. Memberikan gambaran mengenai fungsi agama sebagai pengikat kesatuan. Jadi agama itu menyatukan kita, alih-alih memecah belah kita. Ya. Agama itu menyatukan sesuatu masyarakat dengan kegiatan-kegiatannya sehingga menjadi satu suku atau satu bangsa. Kita yang akrab dengan kitab suci, orang Kristen misalnya, bagaimana agama itu menyatukan orang-orang Israel, satu suku Israel, dan kemudian Allah mereka yang bernama Yahweh itu menyuruh mereka untuk melibas suku-suku lain yang menyembah berhala. Sehingga satu suku ini yang disatukan. Ya. Nah, dia menjadi satu suku, yaitu suku Israel atau bangsa, itu bangsa Israel. Dan melalui ibadat, keintiman yang telah hancur atau hilang antara Allah dan manusia itu dibangun kembali. Jadi, karena manusia berasal dari Tuhan, dan dia terbuang ke dunia, maka upaya manusia adalah melalui religio, mengikatkan diri kembali ke asal usulnya. Yang nanti mau dinamai sebagai Tuhan, Sang Hyang Widi, Buddha, apa segala macam. Itu Allah, kalau di Islam, Tuhan Yesus, Allah Tritunggal di Kristen. Itu seperti itu. Mengikat kembali. Nah, asosiasi maksudnya hubungan, relasi. Asosiasi yang paling dekat dengan istilah religare itu adalah dalam konteks budaya orang Indonesia dengan sapu lidi. Lidi-lidi yang berbeda-beda itu dikumpulkan dari pohon kelapa, diikat, dipersatukan. Itu seperti religare. Disatukan dan menjadi satu berkat ikatan. Dengan ikatan ini dia bisa menjadi sebuah alat yang sama sekali berbeda. Jadi individu-individu itu, pribadi-pribadi itu seperti batang-batang lidi. Kalau terpisah, tidak bisa buat apa-apa. Kita tidak mungkin menyapu dengan satu batang lidi. Ketika berkumpul menjadi satu berkas sapu lidi, baru kita bisa membersihkan kotoran. Ya, ini sebenarnya analogi yang bagus ya. Lidi dan sapu lidi. Itu ibaratnya untuk orang Kristen itu jemaat atau gereja. Itu pentingnya di situ. Jadi karena kita tidak mungkin berbuat sesuatu sebatang kara. No man is an island. Kita sudah bahas itu tentang salah satu relasi manusia itu relasi dan sesama. Nah, kalau dalam pemahaman seperti ini, tampaknya bahwa dalam setiap budaya ya di atas muka bumi ini selalu ada agama yang muncul dari budaya ini. Sebenarnya adalah dia hadir karena punya daya pemersatu. Ya. Agama itu punya daya kekuatan yang mempersatukan. Tapi pada saat yang sama juga mengeluarkan. Ya. Agama itu memasukkan seseorang, tetapi juga mengeluarkan seseorang. Kalau kamu tidak beragama seperti ini, ya mau tidak mau kamu itu ada di luar. Ya. Bagaimanapun, ya seperti itu. Kalau kamu, kita lihat sih, ya ada apa semacam sesuatu ya religare. Sesuatu yang mengikat kita. Kalau kamu bukan Katolik misalnya, ya kamu pasti akan berkumpul di kumpulan misalnya kalau bukan Katolik, ya Islam. Islam dengan kumpulannya sendiri. Buddha dengan kumpulannya sendiri. Kristen dengan kumpulannya sendiri. Ya. Jadi akan lebih
terfokus ke kumpulan kita. Jadi agama itu sekaligus menyatukan, tapi juga mengeluarkan. Ya, mau tidak mau kita harus keluarkan yang memang bukan anggota lidi itu, ya, lidi yang bukan dari lidi. Jadi agama memang pertama-tama muncul dari kebudayaan, karena banyak orang biasanya mengatakan Tuhan tidak membawa agama. Iya, Tuhan tidak membawa agama. Manusia dengan budayanya itulah yang menciptakan agama. Jadi tradisi kebudayaan kita dimanapun di atas muka bumi ini menyatukan masyarakat dalam sikap dan perilaku atas dasar nilai-nilai yang sama. Khususnya kalau dalam hal agama itu nilai-nilai mendasar, nilai-nilai fundamental seperti kita hidup untuk apa, ya, berbuat baik untuk apa, dan seterusnya. Nilai-nilai yang paling mendasar atau juga nilai-nilai tujuan yang paling akhir. Nah, atas dasar pengandaian seperti ini bahwa agama itu diciptakan adalah produk dari budaya, kita dapat menyebut sejumlah tradisi budaya sebagai agama asli atau agama pribumi di negara tercinta Kesatuan Republik Indonesia, seperti agama Jawa, Kejawen, Batinan, ada Merapu di Sumba, ada Jingtiu di Sabu, ada Halaike di Boti sana. Itu agama-agama asli. Nah, masih dari bahasa Latin, agama, religere, mengikat. Pada dasarnya agama adalah sikap dasar manusia yang seharusnya. Sikap dasar yang seharusnya. Das solid, maksudnya harus. Kita sudah ada sebagai manusia, maka kita diharuskan untuk menghubungkan diri dengan pencipta. Jadi sikap dasar manusia yang seharusnya kepada Allah pencipta dan penebusnya. Jadi agama itu mengungkapkan diri dalam sembah bakti sepenuh hati kepada Allah yang mencintai manusia. Nah, sedikit ada perbedaan ya. Ini bukan untuk mengeluarkan kelompok-kelompok lain, tapi ada dua kelompok besar agama di seluruh muka bumi ini. Yang pertama itu agama-agama yang percaya kepada Tuhan yang berpribadi, personal God. Itu agama-agama Samawi atau agama-agama Wahyu, Islam, Yahudi, dan Kristen. Sementara ada agama-agama lain yang mengakui impersonal God, Tuhan yang tidak berpribadi, kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan manusia, seperti Konghucu, Hindu, dan Buddha. Ya. Mereka tidak percaya pada sesuatu yang berpribadi. Mereka menghormati kekuatan yang bukan pribadi. Jadi ini bukan untuk menilai antara agama, tapi itu perbedaan yang terjadi antar kelompok beragama. Ada yang percaya agama Samawi, ada agama bumi. Ya, seperti itu. Nah, dari leksikalnya tadi, etimologis dan leksikal, kita beralih ke makna realis. Artinya makna nyata yang dipahami sebagaimana sehari-hari kita memahami apa itu agama. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu mendefinisikan agama seperti ini. Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah, aturan, norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ya. Jadi hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hubungan dan lingkungan. Jadi tiga relasi, sebagaimana kita bahas pada pertemuan kali lalu, relasi dengan Tuhan, relasi dengan manusia sekitar, dan relasi dengan alam sekitar. Ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan asli. Semuanya mengatur seperti itu dengan cara-caranya sendiri, sesuai dengan kebudayaannya. Nah, dari sini kita melihat adanya dimensi iman, ibadah, tata ritual, dan moralitas. Artinya buat yang baik. Jadi iman itu maksudnya percaya kepada sesuatu, ibadah artinya berbuat sesuatu untuk memuji atau menyembah yang dipercaya, dan moralitas itu artinya menjalankan perintah dan larangan, ya, dalam arti tertentu. Ya. Jadi kita percaya kepada sesuatu, memuji dan menyembah sesuatu itu, lalu kita menjalankan perintah dan larangannya. Iman, ibadah, dan moralitas. Nah, secara khusus bagi orang Katolik, pemahaman tentang agama ini bisa ditemukan dalam Katekismus Gereja Katolik. Nah, di situ dikatakan bahwa agama adalah a set of beliefs and practice. Satu perangkat kepercayaan dan tindakan. Kepercayaan jadi set, rangkaian, satu set, satu sistem.
perangkat kepercayaan dan tindakan yang diikuti oleh mereka yang berkomitmen untuk melayani dan menyembah Allah. Ya, melayani dan menyembah Allah. Perintah pertama menuntut kita untuk percaya pada Tuhan, untuk menyembah dan melayani Dia sebagai tugas pertama dari kebajikan agama. Jadi apa di sini ditemukan dari KGK ini ada dua tindakan penting: percaya, menyembah, dan melayani. Percaya pada Tuhan, menyembah dan melayani Dia. Itu dari Katekismus Gereja Katolik. Kemudian dari Santo Agustinus ini memakai kata religio ini untuk mengartikan peribadatan. Jadi Agustinus secara khusus menggunakan religio itu hanya kultus tanda petik, maksudnya peribadatan, kultus. Melalui ibadat itu manusia secara sadar mengarahkan diri kepada Tuhan dalam sembah bakti dan pujian. Itu tulis Agustinus dalam De Vera Religione. Kemudian ada beberapa orang sosiolog, karena agama ini adalah hasil dari sosial budaya. Ada orang seperti Thomas F. Odea mengatakan bahwa agama adalah manipulasi sarana-sarana non-empiris, sarana-sarana yang tidak ditangkap lewat pengalaman, mohon mute-nya, mute, atau supra-empiris, mengatasi pengalaman demi tujuan bukan empiris dan supra-empiris. Ada pepaya masak, Bang. Pengalaman, supra, mengatasi pengalaman. Dan definisi ini bergaya eskatologik oriented, tujuan terakhir. Yang adalah kebahagiaan di akhirat, mengabaikan dimensi kehidupan Yang lain sudah ada, Bang. aspek empiris manusia. Bisa lihat. Karena itu, Knight Dunlop. Oh iya, kasih Mas. Knight Dunlop ini melihat agama sebagai sarana akhir yang bisa menolong manusia ketika institusi lainnya gagal. Jadi kita punya banyak institusi di dunia, di muka bumi. Tapi menurut si ahli ini, agama adalah sarana akhir yang bisa menolong manusia. Ketika kamu ke rumah sakit, tidak sembuh-sembuh juga, ya terakhir datang ke agama kan, pemimpin religius kamu pergi dan mendoakan kamu. Nah, dari beberapa definisi ini, kita bisa melihat bahwa agama mengajarkan suatu perangkat kepercayaan iman, dan bagaimana mengajarkan iman atau kepercayaan ini baik dengan doa, ritual, dan liturgi yang mengatur bagaimana untuk menyembah dan percaya, maupun dengan satu pengajaran moral yang mengatur bagaimana baik sesuai dengan apa yang dipercaya. Itu agama. Jadi kalau kita melihat sumbernya, ada agama atau kepercayaan berdasarkan kebijaksanaan manusia, berdasarkan wahyu Allah. Jadi ada agama samawi yang sudah saya sebutkan tadi. Agama berdasarkan kewajiban manusia. Agama berdasarkan wahyu Allah ini adalah agama Yahudi, agama Islam, dan agama Kristen. Dalam agama wahyu seperti ini, Allah yang berbicara kepada umatnya memperkenalkan diri sehingga umatnya tahu secara lebih mendalam tentang siapakah Allah yang mereka sembah dan memberikan perintah kepada umatnya. Itu agama yang berdasarkan dari Tuhan sendiri yang menyingkapkan dirinya, wahyu, revelation. Dalam konteks agama Kristen, kita melihat bagaimana Allah telah berfirman, mulai dari perjanjian lama, melalui perantaran para nabi, dan digenapi dengan kedatangan Kristus yang datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, serta memberikan contoh bagaimana seharusnya menjadi umat Allah. Dan dalam konteks agama Katolik, maka tugas meneruskan ajaran ini dilanjutkan oleh Gereja Katolik melalui magisterium gereja yang senantiasa mendasarkan pengajarannya pada kitab suci dan tradisi suci. Nah, itu tentang makna realis agama dan agama samawi yang terdiri dari Kristen, Yahudi, dan Islam. Yang berikut adalah makna yang lebih dalam tentang agama ini sendiri. Ada 3 hal ya. Agama itu mewartakan keselamatan, mengabarkan tentang keselamatan, bahwa manusia akan selamat. Agama itu mewartakan sekaligus menjadi sarana bagi manusia untuk menanggapi warta keselamatan itu, berita keselamatan itu, dengan membangun relasi dengan yang ilahi, yang disebut Tuhan itu. Kabar keselamatan, kabar gembira. Orang Kristen bilang Injil. Ya.
Saya tidak tahu kalau dalam istilah wahyunya orang-orang agama Islam apa disebut. Ini sesuatu kabar tentang keselamatan. Yang kedua itu agama mengabarkan tentang makna atau arti hidup. Mewartakan arti hidup. Hidup ini sebenarnya untuk apa? Ya. Why do you live on this earth? Setiap agama dengan berbagai macam pandangan hidup dan kekasannya menyampaikan berbagai pandangan hidup yang bertujuan menghantar manusia kepada keselamatan. Apa itu keselamatan? Berbagai ragam pandangan tentang apa itu keselamatan. Dan yang ketiga, agama itu mengajarkan cara hidup. How to live. How to live your life. Dalam hal ini sebenarnya agama itu juga seperangkat filosofi ya. Seperangkat pandangan hidup. Pandangan hidup orang Kristen itu seperti apa, pandangan hidup orang Islam itu seperti apa, pandangan hidup orang Buddha itu seperti apa, pandangan hidup orang Hindu seperti apa, pandangan hidup orang Konghucu itu seperti apa, pandangan hidup agama-agama asli di Indonesia itu seperti apa. Seperangkat nilai-nilai filosofis, proposisi-proposisi untuk mengajarkan tentang how to live your life. Bagaimana menghidupi kehidupan kamu yang panjang ini, yang membosankan ini. 3 peran agama. Nah, secara khusus apa peran? The role itu apa? Memainkan peranan. The role of the religion. Peranan agama. Ya, ini terlalu teoritis ya. Tapi mari kita bahas sedikit menggunakan akal budi. Yang pertama itu peran iluminatif, menerangi, memberi cahaya. Ingat, orang Kristen punya ungkapan dari kitab suci, jadilah terang dunia. Nyalakanlah lilinmu bagi orang lain. Ya. Peran iluminatif dari bahasa Latin illuminare artinya menerangi. Peran iluminatif agama ini bisa diwujudkan dengan memberikan wawasan etis. Wawasan etis itu maksudnya pandangan tentang perilaku yang baik. Wawasan etis yang lebih luas atas kenyataan kehidupan kita. Ya. Ciri eskatologis, ciri sesuatu yang nanti akan datang, eskatologis, yang memuat harapan dalam agama bisa dikedepankan agar pencarian manusia mempunyai arah, sekaligus mendorongnya dan inspirasi dari ajaran-ajaran agama tersebut. Dan dengan itulah agama bisa memberikan bara itu maksudnya, ya bara optimisme bagi pergumulan hidup manusia. Dan dengan itu pula agama dapat dikatakan ikut aktif berkiprah. Kiprah itu maksudnya apa? Bergerak. Tidak melulu reaktif seperti yang sering dituduhkan oleh orang tidak beragama terhadap agama. Ada banyak kan kritik-kritik terhadap agama. Agama itu toksik, agama itu candu, agama itu cuci otak, agama itu narkoba, dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang penting kita ketahui sebagai orang yang beragama. Agama punya peran menerangi, iluminasi. Teach us how to do correctly. Peran iluminasi yaitu memberikan wawasan etis yang lebih luas. Yang kedua itu peran profetis. Profetis artinya apa? Nabi itu kalau bahasa dari ditilik dari asal kata ini sebenarnya pelihat. Dia yang melihat melampaui masa, dia yang melihat ke depan. The seer. Peran profetis, peran kenabian dari agama juga artinya berdasarkan wahyu Allah kita bisa memandang dengan optimis ke depan. Masa lalu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, karena ada keyakinan sebagaimana orang yang kalau kita orang Kristen tahu dari kitab suci bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jadi, dengan perspektifnya yang luas karena didasarkan pada pewahyuan dari Tuhan sendiri yang menyingkapkan ini, agama pun bisa berperan profetis, melihat ke depan. Ya, dia dapat berfungsi kritis tentang ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh manusia. Karena agama itu kan perannya profetis, melampaui yang sekarang. Sementara kita manusia terbatas, kalau buat keputusan-keputusan ya kita lihat yang sekitar kita. Agama memberikan sesuatu pandangan yang lebih menyeluruh. Dia sekaligus adalah dimensi pencariannya yang senantiasa. Dia tidak puas dengan yang ada sekarang. Dia selalu menatap ke yang akan datang itu seperti apa, eskatologisnya seperti apa. Dan peran profetis seperti ini memungkinkan manusia untuk tidak terjebak di dalam mitos-mitos halusinasi yang dibuat sendiri. Jadi, agama mengingatkan kita bahwa kamu tidak hanya terkungkung di sini saja.
di sini dan sekarang, tetapi juga ada masa yang akan datang. Jadi, kedisinian dan kesekarangan ini harus diarahkan untuk masa yang akan datang. Itu untuk orang Kristen bisa membaca kitab Wahyu, gambaran yang begitu menarik tentang ke masa yang akan datang. Nah, iluminatif, profetis, dan yang ketiga adalah peran liberatif, liberare, liber. Itu artinya peran yang membebaskan. Kenapa? Artinya membebaskan. Apakah manusia ini terbelenggu sehingga agama ini membebaskan kita? Peran liberatif agama ini makin nampak karena dengan peran profetisnya tadi, agama bisa membentuk manusia supaya membebaskan diri dari jebakan-jebakan kultural yang membelenggu. Ada banyak teori-teori tentang kehidupan, teori-teori tentang kemanusiaan. Dan teori ini bisa membelenggu kita. Entah itu bersifat materialistik, bersifat idealistik, bersifat apa lagi. Banyak hal. Bisa mengungkung kita dan tidak mampu untuk melangkah keluar. Kita bisa dikungkung untuk beranggapan bahwa kita hanya hidup di sini dan sekarang, sesudah mati, selesai. Orang Tetun, orang Malaka, Tetun dan Malaka, orang Belu dan Malaka, itu punya pepatah yang bagus yang menunjukkan bagaimana kadang-kadang orang terjebak ke dalam kedisinian dan kesekarangan. Here and now. Hakedan mati lahudi. Makan memang karena mati nanti tidak bawa. Ungkapan seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa di sini dan sekarang saja. Tidak ada peran liberatif, tidak ada peran profetis, tidak ada peran iluminatif. Jadi orang harus diterangi, orang harus diberi kenabian, dan orang harus dibebaskan dari kungkungan materialistik seperti ini. Karena manusia itu terdiri dari jiwa dan raga, bukan saja raga yang harus dikasih makan, atau bukan saja jiwa yang harus melayang-layang saja di surga. Itu 3 peran agama. Soal peran agama yang begitu penting, maka ada satu hal yang penting. Kalau kita hubungkan kembali dengan pembahasan kita pada pertemuan kali lalu, manusia adalah makhluk yang bermartabat, adalah subjek bagi dirinya sendiri, dan dia punya kebebasan. Dalam hal ini penting dia memilih dan memutuskan agama apa yang mau dia peluk atau dia anut. Ada kebebasan beragama, freedom of religion. Freedom of religion. Freedom of religion itu bukan maksudnya bebas untuk menolak agama. Seseorang ketika dia mengatakan saya tidak percaya agama, seperti ateis atau agnostik, sebenarnya dia menciptakan agama sendiri. You cannot deny this religiosity. You hanya bisa memilih religiositas macam apa. Dia berdasarkan agama mainstream, atau agama non-mainstream, atau tidak beragama. Tidak beragama sendiri itu adalah bentuk dari kehidupan beragama. Nah, salah satu dokumen penting untuk kita orang Kristen pada umumnya dan Katolik khususnya yang dihasilkan tentang kebebasan beragama itu oleh Konsili Vatikan kedua pada tahun 1965 itu mengenai kebebasan beragama dalam dokumen yang berjudul Pernyataan tentang Kebebasan Beragama, Dignitatis Humanae. Dignitatis Humanae bahasa Latin artinya keluhuran martabat manusia, human dignity. Nah, dasar kebebasan beragama ini dalam pandangan konsili adalah martabat dari pribadi manusia yang kita bahas pada pertemuan kali lalu sebagai gambar dan rupa dari Tuhan sendiri. Bahwa dalam bertindak manusia sepenuhnya menggunakan pertimbangannya sendiri serta kebebasannya yang bertanggung jawab, bukannya terdorong oleh paksaan, melainkan karena menyadari tugas. Jadi konsili itu mengembangkan ajaran Paus para uskup tentang hak-hak pribadi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, juga tentang penataan hukum dari masyarakat. Jadi kalian yang besok-besok akan menjadi advokat, berkecimpung di bidang hukum, ingat salah satu hal yang biasanya bergesekan dengan hukum dalam masyarakat kita itu soal kebebasan beragama. Konflik di mana-mana itu biasanya seputar kebebasan beragama. Orang mahasiswa hukum, calon-calon intelektual di bidang hukum harus paham. Nah, ada 2 hal penting yang ditekankan konsili mengenai kebebasan beragama dari Dignitatis Humanae. Yang pertama itu objek dan dasar dari kebebasan agama. Objeknya apa? Pasif apa?
Fondasinya apa? Dignitatis humanae nomor 2. Jadi konstitusi menyatakan seperti ini. Pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Kebebasan itu berarti semua orang harus kebal terhadap paksaan dari pihak perorangan atau kelompok-kelompok sosial dan kuasa manusiawi manapun juga, sehingga dalam hal keagamaan tidak seorang pun dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya atau dihalang-halangi untuk dalam batas-batas yang wajar bertindak menurut suara hatinya, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain. Hak atas kebebasan beragama sungguh didasarkan pada martabat pribadi manusia, ya, sebagaimana dikenal berkat sabda Allah yang diwahyukan dan dengan akal budi tentu saja, ya. Wahyu dan akal budi. Kalau wahyu bertentangan dengan akal budi, coba bertanya. Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama itu harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa sehingga menjadi hak sipil. Harus menjadi salah satu hak sipil. Ingat, ini mahasiswa-mahasiswa hukumnya. Hak sipil itu salah satu hak yang paling penting adalah bebas milih agama. Menurut martabatnya, semua orang berdasarkan kodratnya sendiri sebagai pribadi yang berakal budi dan berkehendak bebas karena mengemban tanggung jawab pribadi ini, terdorong untuk mencari kebenaran dan mengatur hidupnya menurut tuntutan kebenaran. Jadi, hak atas kebebasan beragama tidak didasarkan pada keadaan subjektif seorang pribadi. Sampai sini harus paham. Jadi, saya mau atau tidak mau, tidak bisa. Harus berdasarkan kebenaran sendiri. Kalau benar, ya benar. Saya ikuti agama karena agama benar. Bukan karena saya suka dengan ini, maka saya tidak bisa itu. Tidak menjadi sesuatu, tidak menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab maksudnya. Ya. Karena kita punya kapasitas intelektual yang memadai, kapasitas kehendak yang cukup memadai. Jadi itu ada pada kodrat kita sendiri, kebebasan untuk beragama. Tapi kebebasan itu harus ditujukan untuk apa? Ya kebenaran itu. Karena tujuan kapasitas intelek kita ya kebenaran. Tujuan kehendak kita itu kebaikan. Yang berikut itu tentang objek dan dasar kebenaran. Objeknya adalah kebenaran, objeknya adalah kebenaran. Dan dasarnya adalah kodrat manusia yang bebas, yang adalah martabat yang bebas. Kemudian, kebebasan beragama dalam hubungan manusia dengan Allah. Itu dignitatis humanae nomor 3. Jadi tolok ukur ya, tolok ukur hidup manusia yang tertinggi itu adalah hukum ilahi sendiri. Artinya hukum dari Tuhan. Orang Kristen itu mengenal 10 perintah Allah yang bersifat kekal serta objektif dan berlaku bagi semua orang. Yakni bahwa menurut ketetapan kebijaksanaan dan cinta kasihnya, Tuhan ini mengatur, mengarahkan, serta memerintahkan alam semesta dan perjalanan masyarakat manusia. Ya. Jadi kalau dari pemahaman orang-orang filsafat, kan saya ini kan pengajar orang filsafat, dibagikan sedikit untuk orang hukum, Tuhan itu kausa prima, penggerak pertama. Alam semesta ini punya kaitan, Tuhan sebagai penggerak pertama, menggerakkan segala macam yang lain, semuanya menggerakkan kita semua. Jadi kita masing-masing digerakkan oleh sesuatu yang lain, sampai pada penggerak pertamanya, yaitu Tuhan sendiri. Jadi adalah tolok ukur dari segala macam hukum sebab akibat yang ada di dunia ini. Kausalitas, hukum kausalitas. Kausa primanya adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan ini mengikut sertakan manusia. Bahasanya adalah berpartisipasi. Manusia berpartisipasi. Tuhan mengikut sertakan manusia di dalam hukumnya itu, sehingga manusia berkat penyelenggaraan ilahi secara halus mengatur segalanya, bisa semakin menyelami kebenaran yang tidak dapat berubah. Jadi Tuhan itu kausa prima. Kita manusia ini berpartisipasi dalam kausalitas itu. Kita bisa menjadi penyebab bagi orang lain. Saya ini hari bisa mengajar kamu misalnya. Kamu kemudian kembali ke kos dan tempeleng orang di sebelah. Seperti itu. Masing-masing berpartisipasi dalam kausalitas Tuhan. Kausalitas seluruh alam semesta. Ya. Dengan providensia Dei, penyelenggaraan ilahi, bukan takdir ya. Bukan takdir. Kita tidak di-setel seperti manusia ahli menciptakan robot lalu di-setel dengan remote. Bukan seperti itu. Penyelenggaraan ilahi. Tuhan menyelenggarakan kita mengambil
bagian dalam Providensia Dei ini untuk menjalankan tugas kita sehari-hari, ya. Menjalankan karya Tuhan di dalam dunia ini. Jadi setiap orang mempunyai tugas, dan karena itu juga hak untuk mencari kebenaran perihal keagamaan, untuk membentuk pendirian suara hatinya yang cermat dan benar dengan bijaksana, melalui upaya-upaya yang mencukupi. Ya. Jadi kalau kamu misalnya orang Katolik, ya harus belajar tahu tentang Katolik. Ada katekismus, nonton pengajaran-pengajaran yang populer melalui sosial media sekarang, atau baca buku-buku yang lebih serius. Kamu orang Kristen, kamu orang Islam, perdalam pengetahuan kamu tentang apa yang kamu ingin. Tidak bisa yang sekedar, sudahlah yang penting saya sudah tercatat sebagai orang Islam, sudahlah saya sudah tercatat sebagai orang Kristen, sudahlah saya sudah tercatat sebagai orang Hindu. Tidak bisa. Ya. Itu melawan prinsip manusia sebagai makhluk rasional. Jadi harus paham sih, tidak harus sampai ahli tentang agama. Mengerti prinsip-prinsip, kenapa saya harus Katolik, kenapa saya harus Kristen, kenapa saya harus Hindu, kenapa saya harus Buddha, kenapa saya harus Islam. Ya. You have to know the reason. Ya. Harus tahu alasannya. Minimal jangan alasan yang terlalu rumit-rumit, alasan sih. Misalnya paling cukup, ya karena orang tua saya sudah menganut agama ini. Mungkin alasannya, salah satu alasan yang bagus dan tidak rumit. Sudahlah, saya terima apa yang, karena orang tua pasti memberikan yang terbaik kepada anaknya. Ya kan? Minimal kamu harus tahu itu, the reason for you. Kebenaran itu harus dicari dengan cara yang sesuai dengan martabat pribadi manusia, serta kodrat sosialnya, yaitu melalui penyelidikan yang bebas, melalui pengajaran atau pendidikan, komunikasi dan dialog. Melalui jalan-jalan itu, kita manusia bisa menjelaskan kebenaran yang kita temui masing-masing, sesuai dengan agama. Kebenaran yang diwariskan kepada kita melalui, kita semua ini kan terima agama dari orang tua kita ini. Jadi harus mencari kebenaran yang diwariskan orang tua kepada kita, sehingga dapat saling membantu dalam mencari kebenaran. Dan ketentuan-ketentuan hukum ilahi, yang kalau kita orang Kristen itu ditangkap, diterima dalam 10 perintah Allah, itu harus diakui oleh kita manusia melalui suara hati. Suara hati kita harus terima, oh ini hukum dari Tuhan. Jadi dari teman, kalau kita Kristen, Katolik maupun Protestan, kita percaya itu hukum ilahi itu di dalam 10 perintah. Teman-teman kita yang Muslim ada aturan dan hukumnya sendiri, fatwa-fatwa tertentu. Teman-teman yang dari Hindu, Buddha juga punya tata aturan hidup mereka sendiri yang dipercaya berasal dari yang ilahi. Jadi kita wajib mematuhi hukum ilahi itu dengan suara hati yang setia dan dalam seluruh kegiatan kita untuk mencapai tujuannya, yaitu Allah sendiri. Jadi untuk itu seorang manusia tidak boleh dipaksa, seorang pribadi tidak boleh dipaksa untuk bertindak melawan suara hati, tetapi tidak boleh juga dirintangi untuk bertindak menurut suara hatinya sendiri. Jadi kalau dia mengikut suara hatinya, tidak boleh seorang pun yang merintangi dia, terutama dalam hal beragama. Karena menurut sifatnya sendiri, pengalaman agama pertama-tama terdiri dari tindakan-tindakan batin yang dikehendaki orang, serta bersifat bebas, dan melalui tindakan itu langsung mengarahkan diri kepada Tuhan. Tindakan-tindakan seperti itu tidak dapat diperintahkan atau dihalang-halangi oleh kuasa manusiawi semata-mata. Tapi etikanya adalah ketika Anda paham dengan kebenaran, konsekuensi etisnya Anda harus merangkul kebenaran. Ya. Sedangkan kodrat sosial manusia sendiri menuntut supaya kita masing-masing mengungkapkan tindakan-tindakan batin keagamaan secara lahiriah. Ya. Bukan saja saya ini percaya kepada Tuhan Yesus lalu saya rebahan saja di kamar setiap hari. Itu juga bukan beragama. Mengungkapkan iman kita secara lahiriah, berkomunikasi dengan sesama, baik yang agama maupun yang bukan agama, tidak agama dalam hal religiositas, dan menyatakan keagamaan kita secara bersama-sama. Ini yang kalau dalam dunia orang Kristen biasanya disebut sebagai ekumene, atau kalau dengan teman-teman yang bukan Kristen lagi biasanya interreligious dialog antar agama. Nah, ketidakadilan terhadap pribadi manusia dan tata sosial yang ditetapkan Allah baginya akan terjadi kalau dia dilarang, dia tidak diperbolehkan mengamalkan
memanifestasikan, mewujudkan agamanya secara bebas, secara lahiriah, secara fisik di dalam tatanan masyarakat. Jadi kita apa? Kita prihatin ya kalau ada orang yang mau beribadah lalu ada yang oknum-oknum tertentu yang pergi menyerang. Kamu jangan beribadah di sini. Atau kita juga prihatin kalau orang tiap jam tertentu mau beribadah kita langsung, hey jangan bikin ribut di sini. Seterusnya. Toleransi dan moderasi. Jadi tindakan-tindakan keagamaan yang dijalankan manusia baik secara perorangan maupun di hadapan umum ini mengarahkan manusia tersebut berdasarkan keputusan pribadi yang pada hakikatnya mengatasi tatanan duniawi yang fana ini. Jadi soal agama itu soal out of this world ya. Dunia lain, outer world ya, dalam arti tertentu. Maka pemerintah yang bertujuan mengusahakan kesejahteraan umum di dunia ini, bonum commune, wajib mengakui kehidupan beragama para warga negara dan mendukungnya. Pemerintah tidak berhak mengatur atau merintangi kegiatan-kegiatan religius. Nah, khusus untuk ini pemerintah dan soal kebebasan beragama ini ya. Kayaknya tahun lalu ya, ketika Mahkamah Agung mencoba untuk melarang perkawinan beda agama. Para pemuka agama, terutama dari PGI dan KWI mengatakan soal perkawinan itu urusan agama, bukan soal urusan pemerintah. Pemerintah tinggal mengesahkan, kalau pemuka agama sudah mengesahkan bahwa perkawinan ini sah, catatan sipil harus katakan sah. Catatan sipil itu tidak mengawinkan orang. Yang mengawinkan orang itu agama masing-masing. Nah, perkawinan itu soal pembentukan keluarga, matrimoni. Ini tidak tergantung dari pemerintah, bukan urusan seperti itu. Pemerintah itu urus kasih makan orang, kebijakan-kebijakan, bukan urus orang punya hubungan dengan Tuhan. Pemerintah harus memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada orang supaya mengekspresikan kehidupan religiusnya. Ya. Nah, teman-teman, para mahasiswa Fakultas Prodi Ilmu Hukum yang terkasih dalam Kristus, termasuk yang bukan non-Katolik. Demikian pembahasan kita untuk pertemuan kali ini tentang agama dan kebebasan beragama. Dalam pertemuan kali berikutnya kita akan melihat hubungan antara wahyu, iman, dan agama. Bagi orang yang jarang, ini sebenarnya kata-kata yang aneh ya. Kata-kata wahyu, iman, agama, apa ini? Ini mungkin akan mengajak kita lebih mengenal sebenarnya apa agama itu apa sih. Dan kita sudah lihat sejak tadi dari segi etimologis ke pengertian sekarang sampai pada kebebasan beragama. Karena bagaimanapun juga agama itu adalah hubungan pribadi-pribadi dengan pribadi yang lebih tinggi, yaitu apa yang kita sebut sebagai Tuhan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya, kalau ada yang tidak jelas, bisa tanyakan. Kalau sudah jelas, jangan pura-pura tanya di sini. Kalau yang mau bertanya, silakan angkat tangan, pakai raise hand ya di fasilitas yang tersedia di sini. We have 54 people. Mudah-mudahan kamu jumlah ya sekitar 54. Oke. Jangan lupa isi daftar hadir di Google Form di chat ya. Saya pasang di chat sini. Kalau memang tidak ada, sebaiknya kita istirahat. Ya, silakan. 5 menit kalau ada yang mau tanya. 3 menit. Saya beri kesempatan. 3 menit. Oh, sampai jam 3 kita berhenti. Belum ada. Dari pengalaman kali lalu ya, kelas CD ini kurang antusias. Ya sudahlah, kamu mungkin lebih sibuk dengan hukum daripada agama. Kelas AB lebih semangat untuk tanya-tanya. Kamu mungkin karena tercipta untuk tidak bertanya. Diciptakan Tuhan untuk tidak bertanya-tanya. Mungkin kalian adalah orang-orang yang taat ya. Cocok kamu. Kalau kelas A dan B itu banyak tanya yang bahkan kadang-kadang saya kewalahan untuk menjawab pertanyaan mereka. Kelas C dan D ini adalah orang-orang yang tunduk, taat, dan sudah tahu semua. Jadi, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini.
Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup di sini. Untuk itu, saya meminta saudara tadi. Ya? Oke. Antonius. Antonius Alfredo Nahak. Ya, Antonius Alfredo Nahak, saya minta untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Antonius, sesuai dengan agama dan kepercayaan kamu. Kalau kamu Katolik, Kristen, atau Islam, silakan. Antonius, unmute. Antonius. Antonius ini tidur kah? Kuliah tidur. Ada. Oke. Mari pimpin kita dalam. Karena Silakan pimpin doa penutup pertemuan kita. Antonius. Ya. Antonius. Oke. Ya, siap. Mulai. Ya, oke. Oke, marilah kita semua siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum itu, izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Amin. Bapa kami yang ada di surga, Kitamu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini kami seperti tapi bebaslah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Antonius Alfredo Nahak. Lain kali coba belajar berdoa spontan ya. Bapak kami tidak salah sih. Tambahkan dan doa spontan. ya, siap. Tuhan terima kasih begitu. Ya, tapi bukan salah. Bukan berarti kamu salah ya. Bukan berarti kamu salah berdoa. Baik, doa Bapak kami juga baik. Oke. Untuk menutup pertemuan ini saya ingatkan sekali lagi untuk mahasiswa-mahasiswa Prodi Ilmu Hukum kelas C dan D. Ingat tugas kita untuk pertemuan ujian akhir itu. Ya, di satu ujian akhir itu masing-masing mahasiswa mencatat atau menulis sejarah komunitas agamanya di tempatnya. Misalnya kalau kamu dari Bajawa misalnya, paroki apa misalnya sejarah paroki agama Kristen, sejarah jemaat ini di daerah ini dan seterusnya. Yang Islam juga sejarah masjid ini di tempat ini, ya, gitu. Jemaah ini di tempat ini. Hindu Buddha seperti ini. Maksudnya sejarah agama itu ada di tempat kamu, lokal, sejarah lokal. Tulis dalam 2-3 halaman. Ceritakan seperti kamu bercerita lisan, tapi tidak tertulis begitu. Ya, terima kasih atas perhatian. Jumpa lagi pada kesempatan berikut. Mungkin minggu depan saya berusaha supaya kita tatap muka supaya saya kenal kamu. Kamu ini karena dengar kuliah sambil tidur semua ini kayaknya. Di dalam kamar. Nanti minggu depan kita jumpa ya di kampus Merdeka. Baik, Romo. Ya. Ya, Romo. Yo, selamat. Siap, 8 Ya, Hoi. Oh.